dengan treadmill, bisa dengan elliptical, bisa dengan apa saja ya. Yang paling populer memang dipakai adalah dengan treadmill karena ada beberapa alasan di situ ya. Lebih mudah dan memungkinkan dikerjakan pada banyak orang dan juga ketersediaannya mudah ya di mana-mana ada. Oke, saya izin share screen. Bisa nggak ya? Saya sudah jadi host belum? Sudah jadi co-host, Dokter. Oke. Oke, kelihatan ya slide saya ya. Kelihatan, Dok. Silakan, Dok. Baik. Ya, saya akan mulai dengan yang generik, yang umum ya. Jadi apa sih kegunaannya? Yang nomor satu supaya kita paham dulu bahwa ini beda dengan indikasi ya. Jadi kegunaannya itu adalah berikut ini. Jadi paling sering uji latih jantung atau exercise testing ini digunakan untuk melakukan deteksi penyakit jantung koroner. Nah, tapi penyakit jantung koroner ini hanya dilakukan pada pasien-pasien atau subjek dengan sindroma nyeri dada. Artinya memang ada gejala, ya. Kalau untuk deteksi penyakit jantung koroner itu tidak bisa dilakukan pada unselected person, jadi harus ada alasannya. Itu siapa? Pada pasien atau di subjek yang dengan sindroma nyeri dada atau gejala lain yang serupa. Ya, ada keluhan yang dada sesak atau nyeri dada atau yang tidak bisa dijelaskan, itu bisa kalau kita menduga adanya penyakit jantung koroner, maka itu kita bisa pilih ya untuk melakukan pemeriksaan dengan uji latih jantung. Yang kedua, evaluasi anatomis penyakit jantung koroner tingkat beratnya. Jadi dengan tes treadmill ini atau uji latih jantung ini bisa menentukan seberapa berat, seberapa advance ya, ringan, sedang, berat mengenai kemungkinan penyakit jantung koronernya ini ya, bisa ringan, sedang, berat. Itu nanti dalam advance interpretasi itu yang mungkin kan bisa kita lihat ya. Tapi saya akan bagi dua, bahwa yang pertama ini adalah memahami bagaimana melakukannya dengan baik ya. Nanti berikutnya adalah interpretasi ya. Yang ketiga tidak hanya diagnostik ya, tetapi juga untuk prognostik ya, yaitu untuk prediksi kejadian kardiovaskular dan kematian oleh berbagai sebab. Di tempat-tempat tertentu memang hal ini hukum alam lah ya. Siapa yang lebih bugar maka dia survive lebih baik. Dan ini juga berlaku bahwa bisa dipergunakan untuk prediksi penyakit kardiovaskular atau kematian ya. Yang berikutnya keempat adalah evaluasi kapasitas fisik dan kemampuan beraktivitas ya. Jadi ini yang biasanya mungkin banyak dilakukan pada check up ya. Medical check up itu tidak selalu, kalau treadmill itu untuk melihat adanya penyakit jantung koroner ya, karena apa? Tadi untuk penyakit jantung koroner harus ada gejala ya, sindrom nyeri dada. Tetapi orang yang unselected, nggak ada keluhan, nggak ada faktor risiko, nggak ada masalah apa-apa untuk di treadmill, untuk mencari ada tidaknya kemungkinan penyakit jantung koroner itu agak-agak kurang tepat ya. Jadi kalau seseorang di treadmill misalnya penerima pegawai baru masih muda-muda, terus kemudian kita treadmill untuk mencari, dalam rangka mencari mungkin nggak ini orang ini dengan penyakit jantung koroner, itu kurang cocok. Tetapi hal tersebut dilakukan bisa dalam rangka mengukur kapasitas fisik seseorang. Kenapa? Boleh jadi seseorang akan ditempatkan di tempat bekerja dengan level syarat kapasitas fisik tertentu. Misalnya di perminyakan ada aturan baik di Eropa, Inggris maupun di Indonesia juga diadopsi bahwa mereka yang akan melakukan bekerja di remote area ya, seperti rig dan lain-lain, itu harus mencapai level kebugaran tertentu dengan tes treadmill. Kalau ini tidak tercapai, maka yang bersangkutan tidak bisa dikirimkan. Nah, itulah maka bisa menjadi ada tempatnya untuk uji latih jantung ini, treadmill ini. Selain itu juga mengkaji ada tidaknya chronotropic competence ya. Jadi ada timbulnya aritmia atau tidak, terus respon terhadap alat medis yang diimplantasikan misalnya PPM, ICD, CRT ya, dan juga mungkin tindakan-tindakan tertentu.
kita bisa evaluasi, misalnya apakah dengan exercise ya, heart rate yang meningkat, beban yang meningkat ini tercetus nggak aritmia, ya, tercetus nggak misalnya pacemaker itu bisa mengikuti nggak heart rate-nya, atau timbul trigger nggak untuk mereka yang memakai ICD, ya. Jadi itu salah satu atau beberapa alasannya kenapa kita melakukan uji latih, ya. Gimana caranya nih? Nah, yang lainnya, yang terakhir adalah mengkaji respon terhadap intervensi medis. Misalnya apa? Seseorang dengan infak miokard dirawat, ketika pulang terus kita beri obat dan kita treadmill. Bukan membuktikan apakah ada penyakit jantung koroner atau tidak, karena sudah jelas dia infak. Tetapi kita treadmill untuk mengkaji apakah dengan obat-obatan itu pasien ini masih high risk atau tidak, ya, masih harus segera melakukan intervensi segera atau tidak. Nah, ini tujuannya. Atau lagi, misalnya pasien dengan penyakit jantung koroner terus sudah menjalani angioplasti, ya, sudah di PTCA. Terus saya melakukan treadmill. Kok lakukan treadmill gitu, ya? Padahal kan sudah jelas ada penyakit jantung koroner dan bahkan sudah mengalami PTCA. Nah, itu kenapa? Ini alasannya salah satunya. Apakah dengan setelah PTCA itu terlihat ada perbedaan atau perubahan nggak akibat dari uji atau tindakan medis tersebut, ya, satu. Yang kedua, melihat apakah ada kemungkinan residual iskemia. Mungkin saja seseorang dengan penyakit jantung koroner ada pembuluh darah yang tersumbat, tapi kita hanya melakukan tindakan satu saja, dibuka yang satu pembuluh darah, yang satu pembuluh darahnya dibiarkan. Kemudian lakukan dengan pemeriksaan lanjutannya adalah tes treadmill. Ya, nah tes treadmill itu boleh jadi untuk menstratifikasi apakah ada residual iskemia atau tidak. Apakah kita harus melakukan tindakan terhadap pembuluh darah satunya lagi masih stenosis, ya. Misalnya saja ternyata dengan intervensi yang tersebut hanya satu saja pembuluh darah yang dibuka, tetapi uji latih jantungnya misalnya kebugarannya tinggi dan tidak ada residual iskemia, maka tindakan intervensi untuk pembuluh darah satu lagi yang stenosis itu tidak menjadi prioritas, ya, tidak menjadi keharusan. Karena apa? Bahkan bisa membahayakan yang bersangkutan karena ada risiko tetapi benefitnya tidak terlihat, ya. Nah, jadi ini adalah kegunaan yang dipakai, yang sering ada. Nah, kenapa treadmill? Seperti saya sampaikan tadi bahwa treadmill itu keuntungannya adalah lebih banyak ada di mana-mana, ya. Kalau untuk deteksi penyakit jantung koroner kan kenapa nggak CT scan saja? Bisa dengan CT scan, itu pendekatan anatomis, ya. Tetapi yang lain-lain di sini, indikasi-indikasi ini tidak didapatkan, ya, dengan CT scan, ya. Itu satu. Yang kedua, tentu biaya dan lain-lainnya untuk CT scan lebih besar. Dan ketiga, availability belum tentu berada di mana-mana. Tapi treadmill ini lebih mudah dan bisa berada di mana-mana dan resource-nya lebih sedikit, ya. Nah, itu keuntungannya dengan treadmill ini. Oke, sekarang baru kita masuk kontraindikasi. Jadi ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kalau saya mengartikan kontraindikasi absolut ini adalah ketika dilakukan terhadap pasien atau subjek, kita belum tentu mendapat benefit, tapi sudah jelas kita ada risiko, ya, tidak ada benefit tapi tidak ada risiko, ya, merugikan pasien atau boleh menyebabkan bahaya pada pasien, ya. Itu nomor satu yang harus kita pikirkan karena konsep kita dalam kedokteran ini adalah first do no harm, ya, primum non nocere. Jadi kalau bisa tidak memberikan risiko kepada pasien yang membahayakan, ya. Jadi kalau sesuatu tindakan itu dianggap bahwa ini membahayakan, udah pasti itu adalah kontraindikasi absolut, ya. Tidak boleh dilakukan. Ini daftarnya, ya, yang kalau kita juga mungkin ya bisa diingat-ingat, tetapi pada umumnya adalah mereka yang berbahaya kalau kan, ya, infak miokard. Dalam 2 hari pertama belum stabil, belum perlu. Tetapi kalau udah 5 hari udah stabil, bisa, ya. Angina pectoris tidak stabil yang masih berlangsung, masih nyeri, masih berisiko tinggi, ya, masih EKG-nya masih depresi segmen ST, dalam-dalam, pasiennya masih sakit, itu nggak ada gunanya, ya. Walaupun untuk melakukan apa saja. Kalau untuk untuk melihat PJK kan tidak diperlukan karena sudah jelas keluhannya, ya. Misalnya saja stratifikasi dan lain-lain. Aritmia yang tidak terkontrol menimbulkan keluhan, misalnya ventricular extrasystole yang sering, PT yang menyebabkan turunan tekanan darah, angina, dan lain-lain, tentu tidak disarankan, ya. Stenosis katup aorta yang simptomatik. Pasien dengan katup aorta yang berat
ada angina atau ada sesek atau ada hipotensif, maka tidak dianjurkan atau kontraindikasi absolut untuk uji latih jantung. Diseksi aorta juga, kalau kita sudah tahu ada diseksi aorta dan lain-lain tentu kontraindikasi ya, karena bisa tambah berat. Miokarditis, perikarditis, endokarditis yang aktif ya, masih aktif, ada demam, ada sesak dan lain-lain ya. Infeksi akut juga sebaiknya kita menunggu saja ya. Misalnya masih demam, masih aktif lah ya infeksinya. Yang lain pun sebaiknya kita menunggu saja. Kenapa? Karena boleh jadi berisiko tapi kita tidak mendapat benefit apa-apa dari situ. Tidak tercapai. Gagal jantung yang belum terkontrol tentu saja tidak memungkinkan. Ada bukti ada emboli paru atau infak paru, trombosis vena dalam juga tidak memungkinkan. Dan lain-lain yang gangguan fisik atau mental atau kondisi medis tentu yang tidak memungkinkan dilakukannya uji latih jantung secara aman atau memperburuk keadaannya bila dilakukan uji latih jantung. Ini sebaiknya kita tidak lakukan ya. Apa saja item-itemnya mungkin itu di breakdown nanti ya. Nah, kalau yang relatif bagaimana? Relatif itu adalah yang kita masih secara pemikiran kita bisa ada justifikasinya, kira-kira manfaatnya bisa lebih besar dibanding walaupun ada risikonya ya. Ini dia. Jadi tadi kalau sudah tahu ada penyakit jantung koroner, left main disease ya, boleh nggak di treadmill? Masih boleh ya, tapi ini masih kontraindikasi relatif. Kok kenapa masih di treadmill tadi? Misalnya kita ingin stratifikasi risiko, kita ingin bahkan mengukur tingkat kebugaran, memberikan program exercise, maka masih boleh di treadmill ya. Bukan untuk dalam tujuan mendiagnosis ada tidaknya stenosis koroner, karena sudah jelas ada penyakit jantung koroner yang diketahui ya. Nih, stenosis katup aorta sedang sampai berat yang tidak menyebabkan simptom ya. Kita tahu ada stenosis, tetapi kita ingin tahu justru masih seberapa tinggi tingkat kebugarannya, ya kita bisa treadmill. Ini juga tachyarrhythmia dengan laju ventrikel tidak terkontrol, misalnya atrial fibrillation yang heart rate-nya tinggi ya, 120 ke atas, itu ya susah. Nanti kita susah ngitung heart rate-nya. Kedua, baru sebentar aja sudah heart rate-nya sudah tinggi sekali, sehingga yang menginterpretasi susah, yang pasiennya juga nggak dapat manfaat, dan manfaatnya bayar doang, tapi tidak dapat arti apa-apa dari pemeriksaannya. AV block tingkat 2-3 berat ya, itu juga masih kontraindikasi relatif. Artinya masih bisa dilakukan. Nah, terus kemudian hipertensi sistemik. Kadang-kadang kita bingung, kalau tensinya 160 itu di treadmill nggak? Misalnya gitu ya. Janganlah 160 ya, di atas 200 juga masih memungkinkan, tapi tadi risiko ya, kontraindikasi. Kenapa? Karena ketika di treadmill nanti tensi akan naik. Dan kita ada batasan, kalau misalnya sudah 250 sistoliknya, maka kita harus hentikan. Jadi kalau mulainya aja sudah tinggi, ada risiko, kita tidak bisa melihat tingkat kebugaran realnya dia, karena apa? Baru sebentar harus sudah dihentikan, gitu loh ya, maksudnya. Kardiomiopati hipertrofi yang kita sudah tahu ada obstructive left ventricular outflow tract, ini beresiko karena bisa fatigue, bisa sinkop ya, stroke, hipertensi pulmoner berat, pemakaian pacu jantung yang fixed rate ya. Terus juga ini yang penting, gangguan fisik atau mental atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya uji latih jantung secara adekuat tadi ya. Ini kira-kira kalau kita uji latih jantung, kita treadmill, belum nyampe 2 menit, belum nyampe 3 menit harus berhenti. Kenapa? Misalnya karena maaf gangguan muskuloskeletal, jalannya tidak stabil dan lain-lain ya. Itu kita tahu bahwa paling-paling 2 menit, 3 menit selesai ya, karena tidak memungkinkan kuat lama. Tetapi dengan treadmill 2 menit, 3 menit, heart rate-nya belum tercapai, kita juga belum mendapat informasi apa-apa, harus sudah selesai ya. Jadi tidak mendapat benefit apa-apa ya. Jadi kontraindikasi relatif itu kalau kira-kira kita tidak memungkinkan mendapat informasi yang cukup atau yang adekuat ya, dan yang keduanya adalah mungkin bisa membahayakan, yaitu kontraindikasi relatif ya. Nah, ini khusus untuk kembali ke yang paling sering adalah penggunaan untuk deteksi penyakit jantung koroner. Untuk deteksi penyakit jantung koroner pun tidak bisa serta-merta kita lakukan. Akan ada yang bisa dapat manfaat, ada juga yang tidak mendapat manfaat. Khusus untuk penyakit jantung koroner ada istilah pretest probability.
Ini pentingnya. Dari mana? Nah, hanya dari usia, jenis kelamin, dan keluhannya. Ya. Contoh misalnya seorang perempuan, keluhannya tidak khas, masih muda. Ya, itu tentu pretest probability-nya rendah atau sangat rendah. Atau seorang perempuan, misalnya umurnya 35 tahun, asimptomatik, tapi di tes treadmill. Ya, kalau tujuannya untuk melihat ada tidaknya penyakit jantung koroner, dia kita tahu bahwa pretest probability-nya sangat rendah. Ya, itu tidak akan dapat manfaat ketika dites juga, walaupun hasilnya abnormal, yang menginterpretasi bingung, kira-kira benar nggak penyakit jantung koroner. Ya, yang paling cocok, paling bagus yang mana? Mereka dengan pretest probability sedang. Ya, ini contoh nih. Ya, sedang misalnya yang mana nih? Seorang perempuan 55 sampai 59 tahun dengan keluhannya yang khas, ya. Nah, ini juga masih masuk ke dalam probability sedang, ya. Mana lagi? Ini laki-laki 35 tahun ada angina, tapi walaupun tidak khas itu sedang, ya. Perempuan 39 tahun ya, tapi dengan angina yang khas itu sedang. Nah, jadi yang akan dapat benefit adalah ketika pretest probability-nya sedang. Bagaimana kalau rendah dan tinggi itu kelasnya sedikit di bawahnya ya, bukan kelas 1 ya, tapi kelas 2 rekomendasinya. Jadi yang paling dapat benefit besar adalah yang sedang. Oke, jadi tidak artinya apa? Nanti mungkin saya tunjukkan kenapa kita harus punya tahu apa namanya pretest probability-nya sedang itu ya. Ini adalah iskemia, kaskade iskemia ya. Jadi sebenarnya ketika iskemia itu terjadi ya, ini jalur ini iskemia nih ya, iskemia. Nah, apa yang terjadi duluan ya? Awalnya mungkin masih normal saja, tapi kemudian sudah mulai ada gangguan abnormalitas metabolik ya, dan ini hanya bisa kita tahu dari pemeriksaan biomarker saja. Kemudian boleh jadi selanjutnya akan kita bisa lihat abnormalitas diastolik yang dilakukan dengan periksaan tertentu, misalnya USG jantung dan lain-lain. Berikutnya hanya akan kita akan bisa lihat kalau adanya pemeriksaan dengan radioisotop ya. Nah, ECG changes ini di sini nih. Mungkin awalnya sudah mulai ada motion abnormality, terus kemudian ada perubahan ECG, dan kemudian ada chest pain. Jadi kadang-kadang perubahan EKG muncul duluan ya kalau ada iskemia sebelum chest pain ya. Jadi masing-masing ini ada bisa kita lihat mana pilihan-pilihan yang paling bagus untuk pemeriksaan. Jadi kalau belum muncul, belum terlihat yang gangguan metabolik, tentu PET scan lebih jelas, lebih bagus ya. Terus ini diastolic abnormality akan bisa kita lihat kalau pakai Doppler. Terus ini thermium heterogeneity radioisotop ya akan bisa kita lihat dengan pemeriksaan radioisotop perfusion ya. Nah, treadmill in ECG ini perubahannya tentu di sini ya. Ketika sudah mulai menunjukkan perubahan pada EKG. Ini iskemia ini begini, jadi sebelum ada chest pain sebenarnya sudah boleh jadi ada perubahan dan bisa kita lihat perubahan pada EKG-nya ya. Ini efeknya ya kalau kita pretest probability-nya rendah. Contoh yang yang di garis tengah ini adalah pretest probability. Kalau pretest probability-nya misalnya rendah ya seperti ini nih. Ini ini adalah pretest probability-nya nih ya, prevalensinya. Kalau seseorang, contoh di sinilah ya, perempuan usianya 40 tahun, ya keluhannya angina tipikal, ya daerah sini saja nih paling-paling, ya kemungkinannya hanya sekitar ya 10% lah gitu. Tapi misalnya laki-laki 60 tahun anginanya tipikal, berapa dia? Di sini ya kemungkinannya 190%. Perempuan 60 tahun dengan angina tipikal, tarik ke atas sini garis ini. Itu paling-paling hanya kemungkinannya adalah 40-45%-an ya. Ya. Atipikal angina kalau perempuan 60 tahun anginanya tipikal, kemungkinan kita tarik dari sini ke sini ya sekitar 80% ya. Tapi kalau perempuan 50 tahun ada angina tipikal, kemungkinan penyakit jantung koronernya ada sekitar
tarik sini ya, sekitar 60-an% lebih gitu ya. Nah, inilah garis-garis inilah yang menyebabkan kira-kira setiap pemeriksaan itu karena ada biaya, ada risiko, maka harus ada daya ungkit ya untuk menetapkan ya. Nah, kalau tadi misalnya seorang perempuan, seorang laki-laki 50 tahun ya, non angina ya, kita treadmill. Berapa kemungkinannya di sini pretest probability-nya 50 non angina, maka paling-paling tarik sini sekitar 0,2. Artinya 20-an% aja kemungkinannya. Terus kita treadmill. Ini pretest probability-nya. Tadi 20%. Di sini tarik ke atas. Ternyata dia ada depresi segmen ST antara 1 sampai 2. Di sini saya tarik sini. Maka post-test probability-nya tetap paling-paling 50%. Ya, jadi kalau seseorang dengan pretest probability-nya 20%, di treadmill terus ada depresi segmen ST sampai 1,5 mm, setinggi-tingginya kemungkinannya dia post-test likelihood-nya hanya 50%. Jadi kalau kita bilang udah dites tapi kemungkinannya 50-50 artinya apa? Sama saja dengan tidak dites, hanya meningkatkan sedikit saja dari 20% jadi 50%. Ya, inilah manfaat dari pretest probability tersebut. Ya, tapi kalau pretest probability-nya 50%, gitu ya, di sini dia di treadmill dan menunjukkan gambaran depresi segmen ST sampai 1,5 mili, maka garisnya di sini bisa meningkatkan proses probability-nya sampai 80%. Ya, itu kepentingannya pretest probability. Nah, ini tadi ya yang pretest probability ya sama dengan yang saya tunjukkan. Oke, sekarang tadi kan kita memastikan apakah seseorang itu apa namanya perlu atau tidak untuk tes treadmill ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu hanya salah satu saja ya. Tapi yang itu yang sering dipakai. Tapi kadang-kadang salah memakainya. Misalnya kalau kita sering check up, ditawarkan check up untuk mengecek penyakit jantung koroner, tapi perusahaan yang orangnya muda-muda, new entry, ya nggak akan dapat. Ya, susah menjelacaknya. Mungkin kita harus mencari orang-orang yang pretest probability-nya sedang, ya. Nah, tapi kenapa masih boleh nggak dilakukan treadmill pada mereka yang orang muda itu? Masih boleh. Kalau tujuannya yang lain selain mengecek ada tidaknya penyakit jantung koroner. Akibatnya apa yang berbeda? Protokolnya nanti yang berbeda, ya. Targetnya nanti yang berbeda untuk pengukurannya, ya. Untuk meningkatkan apa? Dalam rangka meningkatkan sensitivity, specificity. Jadi kita harus paham dulu itu. Kemudian kalau kita sudah pasti, maka kita harus mempersiapkan pasiennya itu. Apa? Nomor satu itu harus jelas apa sih tujuan atau indikasi uji latih jantung ini, ya. Jadi ketika tolong di tes treadmill tidak disebutkan untuk apa, maka tidak jelas. Apa akibatnya? Kita tidak jelas memilih protokolnya apa, dan kedua nanti jawabnya apa. Ya, karena namanya indikasi itu yang harus dicari dan itu yang harus dijawab duluan. Ya, ketika seseorang diuji latih jantung untuk mengecek apakah munculnya aritmia pada saat treadmill akibat setelah kita berikan obat anti aritmia tertentu atau setelah ablasi, tentu akan berbeda dengan kalau pasiennya kita ingin treadmill dalam rangka mencari penyakit jantung koroner. Maka yang dijawabnya juga akan berbeda. Jadi kalau tidak kita tahu misalnya untuk dilakukan uji latih jantung untuk melihat adanya muncul aritmia atau tidak. Ketika di treadmill, yang akan kita lihat adalah muncul aritmia atau tidak. Dan jawabannya juga akan menuliskan timbul aritmia pada heart rate sekian, beban sekian, gitu ya. Bukan gambaran iskemik positif atau negatif. Itu yang akan dijawab, akan berbeda. Oke. Nah, yang kedua, yang penting lagi adalah bahwa pasiennya harus mendapat informasi atau penjelasan yang memadai mengenai prosedurnya, mengenai tujuannya, termasuk risiko dan kemungkinan komplikasi. Ini penting ya, karena
harus ada konsen dan kita harus memberikan informasi tersebut. Jadi harus jelaskan kenapa dilakukan treadmill, indikasinya apa, bagaimana prosedurnya, tujuannya untuk apa. Ya, prosedurnya adalah sampaikan bahwa nanti dipasang monitor rekam jantung seperti EKG, tapi kemudian kita diminta pasien diminta untuk jalan di ban berjalan yang kecepatannya makin cepat setiap 3 menit misalnya kalau pakai protokol BRUS, dan dia makin nanjak gitu ya. Nah, nanti selama treadmill akan dimonitor irama jantungnya, keluhannya, dan tensinya. Ya, ada risiko nggak? Ada risikonya. Bisa risiko jatuh, ya, terpleset jatuh, apalagi ya bisa gangguan timbul aritmia, bisa serangan jantung, sesak nafas, dan lain-lain bisa ya komplikasinya. Kalau ditanya ada nggak pilihan lain? Nah, itu kan tentu kalau penyakit untuk mengecek penyakit jantung koroner ada pilihannya ya, misalnya CT scan, kateterisasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ingin melihat trigger aritmia ya tidak ada ya. Untuk mengukur tingkat kebugaran ya tidak ada, dengan CT scan kita tidak dapat, dengan kateterisasi kita tidak dapat. Yang ketiga, setelah kita berikan penjelasan yang baik, pasiennya mengerti, maka dia harus menandatangani persetujuan tindakan. Oke. Nah, persiapan lain apa? Jangan lupa perutnya harus kosong ya. Kira-kira 3 jam sebelum tindakan jangan makan dulu, makan berat ya. Atau ya puasa juga nggak apa-apa ya, asal dia kuat ya. Jadi asal perutnya kosong. Kenapa demikian? Ternyata dengan perut penuh itu kalau di treadmill ada risiko kemungkinan dia false positif. Di bagian inferiornya dia akan iskemik seolah-olah, tapi ternyata bukan karena iskemia koroner, tetapi karena pada umumnya yang sudah makan perutnya masih penuh akan muncul gambaran seperti hal tersebut. Nah ini, apakah obat-obatan diberhentikan? Nah ini, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya ingin mengevaluasi pengobatan, tentu obat-obatan tidak diberhentikan. Misalnya orang dengan keluhan angina, kita sudah kasih nitrat, kasih bisoprolol, obat hipertensi, dan lain-lain. Kenapa saya treadmill lagi? Saya ingin melihat apakah masih tampak adanya iskemia, dan saya ingin melihat tingkat kebugarannya untuk memberikan program exercise. Tentu obat-obatan yang selama ini dimakan jangan diberhentikan. Ya, kenapa? Justru itu yang sedang kita uji. Apakah obat-obatan itu adekuat atau tidak? Apakah obat-obatan sudah bisa mengontrol iskemia atau tidak? Tetapi saya ingin melihat menetapkan diagnostik penyakit jantung koroner. Ada target atau syarat tertentu yang harus dicapai, yaitu apa? Heart rate-nya harus tercapai minimal 85% dari heart rate maksimal. Nah, tetapi orangnya memakai obat-obat yang menghambat laju jantung. Misalnya dia pakai beta blocker dan lain-lain yang kemungkinan nanti laju jantungnya tidak tercapai untuk target heart rate tertentu. Itu boleh dihentikan, ya. Jadi bila tujuannya untuk diagnostik, dikhawatirkan heart rate tidak mencapai ambang diagnostik, obat-obatan yang menghambat heart rate bisa dihentikan. Ya. Tapi kalau untuk mengevaluasi obat tersebut, ya tentu tidak harus dihentikan. Ya, jadi tidak selalu harus obatnya stop semua, nanti justru malah bermasalah. Ya. Yang penting lagi adalah pasien memakai pakaian dan sepatu yang nyaman, karena nanti harus tercapai batas tertentu, tingkat kebugaran tertentu, hari tertentu, jangan sampai terganggu karena wah sepatunya sakit, berhenti juga dia sepatunya sakit. Kalau diulang lagi susah ya, terus bayar lagi atau gimana? Ntar bingung kita, karena kan lead-nya harus pasang lagi dan lain-lain. Ya, jadi harus memastikan bahwa dia bisa melakukan exercise maksimal. Nah, pemeriksaan fisik penting ya, pemeriksaan penyakit-penyakit atau pemeriksaan fisik yang diperlukan ya. Itu apa? Menyingkirkan kontraindikasi ya. Pastikan tidak ada kontraindikasi. Ya, apa saja nanti mungkin tadi mungkin disampaikan ya kontraindikasinya ya. Terus pasien yang masih dalam kondisi tidak stabil atau dekompensasi harus menunda ya, misalnya masih angina, masih sesek, berjalan aja nggak lurus gitu ya, masih peliot-peliot, nggak kuat kakinya, tentu harus tunda saja. Kenapa? Ada kemungkinan dia tidak adekuat hasilnya, dan ketika dilakukan terpaksa nanti bingung ya, yang menginterpretasikan bingung, yang pasiennya juga bingung ini. Jadi hasilnya apa dok? Nggak jelas, gitu kan? Jadi belum nggak kesana nggak kemari. Maka pemeriksaan itu merugikan ya.
Nomor terakhir adalah periksaan fisik untuk screening, penyakit katup, kongenital, dan respon hemodinamik ya pada uji latih jantung. Itu penting karena tadi ada ya, ada yang misalnya dia dengan penyakit katup yang berat. Oke, kemudian pasien dipasang lead seperti biasa ya, seperti pada lead EKG 12 lead. Di sini ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, gimana kalau banyak bulunya atau tidak nempel ketat harus dikerik, dibersihkan ya, supaya tidak banyak minyak-minyak, bahkan kadang-kadang harus plester lagi. Ya, V1, V2, V3, V4, V5. Nah, terus lim lead-nya dipasang biasanya tempat yang tidak banyak ototnya sehingga tidak banyak berkedut. Ya, yang penting ini bisa mereka mewakili left arm dan left leg. Kalau ada ground line boleh di sini. Nah, ini dipastikan bahwa dia tidak bergeser, tidak bergerak. Kenapa? Kalau sedang tes tes lepas, maka kita harus berhenti dan harus mengulang lagi ya. Kita rugi lead-nya nanti ya, karena udah dipasang ya lepas. Kita berhenti kan tesnya dan harus mengulangi lagi. Maka ya tadi 12 lead ini harus kita pasang lagi nantinya ya. Boleh diplester lagi atau diikat ya. Oke, sekarang tipenya ya. Tipenya apa? Satu, kita akan tes dengan maksimum testing. Artinya, kita ingin tahu seberapa tinggi tingkat kebugarannya, kapasitas aerobiknya. Maka tesnya harus tes maksimum. Apa itu tes maksimum? Kalau kita ingin mengerti tingkat kebugaran seseorang, maka tesnya harus maksimum. Apa itu? Sampai Borg scale 17. Nanti berikutnya akan saya tunjukkan Borg scale. Jadi dia berhentinya karena dia merasa sudah amat sangat berat. Ya, udah amat sangat capek, amat sangat sakit, amat sangat berat kakinya, itu baru dihentikan. Jadi bukan, oh heart rate-nya udah 85%, berhenti aja deh. Nah, itu tentu tidak menunjukkan aerobik capacity maksimum. Ya. Jadi pada umumnya maksimal testing ini dipakai untuk menentukan prognosis atau mengukur kapasitas maksimum. Jadi kalau sekarang saya lihat di laboratorium tes treadmill, 85% heart rate-nya terus berhenti. Terus ditentukan kapasitas maksimumnya. Itu tidak adekuat. Kenapa? Karena dia berhentinya pada 85% dari kapasitas dari heart rate maksimum. Dan itu bukan kapasitas maksimum dia ya. Karena dia sebenarnya masih bisa melanjutkan. Oke. Yang kedua, tes submaksimal. Apa itu? Kita tetapkan misalnya tesnya sampai heart rate 120 aja. Untuk apa? Kita ingin lihat kalau heart rate 120 itu pasiennya masih angina atau enggak, masih iskemia atau enggak, atau timbul aritmia atau tidak. Kita sudah di preset 120 aja. Tes aja sampai heart rate 120. Kalau heart rate 120 tidak ada angina, tidak ada iskemia, tidak ada aritmia, maka kita bisa tetapkan bahwa 120 itu adalah aman. Untuk apa nih biasanya? Untuk pre-discharge. Pasien-pasien yang angina pectoris tidak stabil, ya, atau pasien pasca rawat, ini pulangin aman nggak ya? Coba aja treadmill. Sampai berapa? Nggak usah sampai maksimal karena tidak memungkinkan. Tes aja sampai 120 deh, pulang. Artinya apa? Kalau di rumah heart rate-nya sampai 120, berarti masih aman gitu ya. Nah, itu tujuannya. Atau kita tetapkan 70% dari maksimum heart rate. Nah, supaya kita tahu bahwa kalau 70% dari maksimum heart rate itu seseorang sudah mencapai kapasitas aerobik sedang ya, exercise yang sedang itu sudah memungkinkan. Atau kita tetapkan, saya ingin lihat sampai 5 match. Ya, 5 match itu biasanya sekitar 4 menit. Bisa nggak dia treadmill Borg scale sampai 5 match gitu ya. 4 menit masih bisa. Artinya apa? 5 match itu biasanya batas bahwa seseorang mampu melakukan aktivitas harian ya. Kalau aktivitas 5 match itu bisa, ya udah dia berarti bisa dia bekerja untuk yang administratif, bisa dia kegiatan ringan-ringan, itu masih memungkinkan ya untuk pre-discharge. Atau tadi yang ketiga adalah symptom limited ya. Jadi tes ini diteruskan sampai pasien menunjukkan tanda atau gejala tertentu yang menyebabkan kita berhenti ya. Jadi hampir sama dengan maksimal, tetapi maksimal ini biasanya untuk kalau nggak ada keluhan terus saja tancap sampai maksimal. Menyerahnya karena kecapean banget ya, bukan karena heart rate-nya dan lain-lain. Bahkan ketika heart rate-nya lebih dari 100% sih masih terus selama pasien masih kuat lari. Kalau symptom limited
Karena pasiennya kita tahu ada keluhan, ada sakit, sampai muncul sakitnya. Misalnya, saya angina dok kalau naik tangga. Oke, seberapa tinggi tangganya? Nggak tahu treadmillnya. Sampai kapan? Sampai timbul angina. Oh, ternyata treadmill dengan 8 menit ini baru muncul anginanya. Benar nggak iskemik? Bisa lihat EKG-nya. Oh, benar iskemik. Nah, gitu ya. Itu simptom limited. Jadi, ini dipilih tergantung dari usianya, resiko stratifikasinya, atau alasannya kenapa dia melakukan tes. Ya, itu pilihannya. Nah, tesnya bisa macam-macam, bisa pakai sepeda ya, ergo cycle atau treadmill atau arm cycle atau cardiopulmonary exercise test ya, dengan mengukur pertukaran gas, kita bisa tahu VO2 max dan lain-lain ya. Masing-masing punya kelebihan dan keuntungannya. Yang kita punya adalah treadmill. Treadmill ini paling familiar dilakukan, yang paling banyak dilakukan ya. Protokolnya banyak juga ya. Dan pada umumnya gampang dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya, dan dia paling tinggi kebugaran maksimalnya. Jadi kalau seseorang pakai sepeda maksimal dengan treadmill maksimal, tentu yang treadmill ini bisa menunjukkan mewakili kapasitas maksimalnya dia. Karena pakai sepeda biasanya 10-20% lebih rendah. Ya. Dan punya treadmill. Tapi treadmill ini tidak memungkinkan kalau pada orang yang HNP, yang kakinya ada masalah ortopedi, orang yang badannya gemuk sehingga pinggangnya tidak bisa nahan kalau lari. Nah, itu tidak menguntungkan kalau treadmill. Yang hal seperti itu pilihannya adalah ergo cycle ya. Oke, pilihan protokol tadi apa saja yang pertimbangkan banyak ya. Nomor 1 adalah faktor risiko jantungnya ya, bahwa nomor 2 status kognitif. Ada orang yang tidak bisa lari cepat tetapi nanjak kuat. Ada juga orang yang bisa lari cepat tapi kagak nanjaknya kagak kuat. Nah, itu harus pilih protokolnya. Usia juga begitu ya. Orang usia lanjut suruh nanjak jalannya di elevasi mungkin kuat, tetapi suruh cepat tidak kuat. Nah, itu juga perlu dipilih. Berat badan ya, dengan berat badan yang tinggi, berat tentu saja akan lebih berat untuk dia kalau pakai protokol yang lebih banyak nanjaknya daripada speednya. Dan lain-lain ya. Mobility juga begitu. Mana yang kita pilih? Pakai sepeda kah atau pakai treadmill ya? Maka yang saya bilang tadi, orangnya obes, yang menyebabkan gangguan pada tulang-tulang atau otot rangka, tentu tidak memungkinkan treadmill, tapi harus yang disangga dengan saddle ya, dengan sepeda. Nah, tapi prinsipnya adalah bahwa apa yang harus kita pilih, kita perkirakan dulu tingkat kebugaran pasiennya itu. Berapa bugar sih? Sehingga kita bisa menentukan pilihannya protokol yang bisa berhenti antara waktu 8-12 menit. Artinya apa? Kalau protokol BRUS itu cepat sekali ya, setiap 3 menit kecepatannya naik dan elevasinya naik. Dan setiap stage itu ada perkiraan kapasitasnya berapa sih? Nah, itu kita harus cari dulu perkiraan dulu. Dari mana? Ini contoh ada beberapa pertanyaan yang tentang kegiatan, apakah dia bisa melakukan atau tidak. Kalau saya sering tanyanya adalah bisa naik tangga nggak 1 tingkat? Kalau 1 tingkat itu kira-kira 5 match ya. Jadi kira-kira saya cuma kuat naik tangga 1 tingkat 5 match. Paling-paling kalau di treadmill itu hanya 4 menit ya. Bisa nggak jalan cepat 1 jam, setengah jam? Itu biasanya itu bisa sampai dia itu sekitar antara 7 menit sampai 8 menit ya. Nah, seperti itu. Jadi kita perkirakan dulu. Karena apa? Kita harus memilih protokol yang kira-kira berhentinya antara menit ke-8 sampai 12. Itu paling pas, paling akurat. Contohnya apa yang kalau kurang dari 8 menit? Kita ngasih protokol BRUS yang cepat dan cepat nanjak pada orang yang kira-kira kebugarannya kurang ya, sehingga apa? Menit ketiga udah berhenti. Nah, kalau menit ketiga udah berhenti, senang kita, asik udah selesai, ganti pasien baru, ya toh. Tapi sebenarnya itu tesnya boleh jadi salah, false negatif karena pasiennya keburu berhenti gitu ya. Atau kita pilih yang terlalu mudah. Treadmill terus udah 14 menit, 15 menit, 16 menit masih kuat-kuat aja nih, kagak ada pengen berhentinya. Artinya apa? Kita milih protokol yang terlalu ringan ya, padahal pasiennya kuat. Nah, itu tadi, terlalu lama juga nggak bagus nanti. Belum mencapai maksimal tapi sudah berhenti. Kenapa? Karena bosan, karena keburu pegel, tapi heart rate-nya belum naik. Nah, gitu ya. Jadi memang protokolnya harus dipilih kira-kira berhentinya di sini.
sesuai dengan tingkat kebugaran, ya. Yang penting lagi adalah tadi tesnya mau tes maksimal atau submaksimal. Ini juga tentukan. Ya, tentukan dari anamnesa tingkat kebugaran, bisa berhubungan aktivitas fisik ya. Ini beberapa contoh. Ini contoh veteran specific activity questionnaire ya. Misalnya bisa nggak jalan cepat? Misalnya ya 5 match itu kalau bisa jalan cepat, bisa dancing, bisa nyuci mobil, 5 match ini ya. Apalagi bisa main golf atau bawa tasnya misalnya 9 hole, 6 match gitu ya. Kalau yang 9 apa? 9 match. Oh, bisa sepedahan, kecepatan sedang ya, atau menggergaji kayu. Nah, seperti itu ya, atau lompat tali itu sekitar 9 match gitu ya. Nah, itu diperkirakan dulu. Nah, kira-kira berapa sih gitu. Atau ini banyak juga lah ya. Banyak perkiraannya. Nah, teman-teman sekalian, di protokolnya itu sebenarnya gini. Kalau di treadmill itu pada umumnya menggunakan protokol yang stage protokol. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Itu namanya stage protokol. Tapi ada juga yang namanya rem protokol. Ya, lurus saja kecepatan makin nambah bebannya, tapi tidak per stage. Masing-masing ada keuntungannya, kerugiannya. Kalau di load ini, yang rem protokol ini, maka akurat. Misalnya pada menit ke-7 berhenti di sini. Berapa watt? Itu bisa angkanya pas-pas, misalnya 63, 64, 65 gitu. Tapi kalau di stage protokol, misalnya Bruce protokol, kan 3 menit pertama kecepatan sama elevasinya tetap. 3 menit kedua kecepatan dan elevasi tetap. 3 menit ketiga kecepatan dan elevasinya tetap. Misalnya 3 menit, 6 menit, nah ini 6 menit nih. Jadi orang yang berhenti di 6 menit 15 detik, dan orang yang berhenti di 8 menit 45 detik, dia sebenarnya mampu melakukan beban yang sama. Ya. Tapi ada keuntungannya apa? Kalau kita ingin setiap stage ini melakukan pemeriksaan, pemeriksaan tensi dan lain-lain, atau mengambil darah dan lain-lain, itu masih memungkinkan ya. Nah, protokol stage banyak juga keuntungannya ya tadi ya, untuk melihat kapasitas yang seperti di treadmill stage protokol ya. 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Oke, karena bisa ada pemeriksaan lain tambahan di situ. Nah, ini contoh-contoh saja protokol Bruce itu ya. Kecepatannya naik, elevasinya juga naik ya. Naik, pasti naik. Jadi sangat progresif ya. Dan sebenarnya protokol Bruce ini hanya dilakukan pada orang sehat dan bugar ya, untuk mengukur tingkat kebugaran, atau kitanya pengen cepet ya. Ada juga modified Bruce. Stage 1 dan stage 2-nya itu separohnya ya. Kalau stage 1 kan tadi di sini. Di Bruce protokol itu stage 1-nya speed-nya 1,7 mile per hour dan grade 10 ya. Tetapi di modified Bruce ini 6 menit pertama, baru setelah 6 menit baru start dengan Bruce protokol. Jadi yang pertamanya speed-nya 1,7 mile, nggak ada grade. Yang keduanya 1,7 mile, grade-nya 5%. Yang ketiganya baru 1,7 mile, grade-nya 10%. Ini setara dengan protokol Bruce. Jadi kalau protokol Bruce dengan modified Bruce, kalau modified Bruce dikurangi 6 menit, itu setara dengan protokol Bruce. Ada lagi di sini, speed-nya sama. Bulk sama, tapi grade-nya naik per persen. Ini untuk orang yang mungkin 3,3 ini sekitar berapa ya? Sekitar antara 4,5 sampai 5 kilo lah. Ini jalan doang ini. Jalan tapi makin lama makin nanjak, makin nanjak, makin nanjak. Ini biasanya bagus untuk pasien heart failure atau pasien orang tua nih, ya nggak kuat lari, ya pakai ini. Valke. Ini Nauton juga begitu, speednya lebih tinggi, tetapi speednya tetap, ya, tapi lebih pelan ini ya. Tapi grade-nya naik. Grade-nya ekstrim, 3%, 7,0%, 10,0% ya. Nah, ini biasanya ada di mesinnya itu ada ya. Nah, ini tadi sudah sampaikan tujuannya, persiapan pasiennya. Nah, sekarang pemeriksaan juga tadi saya sampaikan ya, bahwa ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebelumnya ya. Nah, jangan lupa diajarkan supaya pasien menyampaikan ketika berhenti gimana yang dirasakan.
Biasanya kan skala capek bisa juga ngomong 1 sampai 10. Capek sekali itu 10, kalau nggak ada apa-apanya itu 0 sampai 10. Atau ada juga yang namanya skala Borg. Skala Borg itu antara 6 sampai 20. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pada umumnya untuk mengukur kapasitas fungsional, kalau skala Borg-nya di 17 ya, sangat berat, ya berhenti karena sangat berat, kita bisa tahu bahwa tesnya itu sebenarnya sudah adekuat, ya sudah mencukupi untuk seseorang dinyatakan tesnya adekuat. Jadi hasilnya bisa diinterpretasikan. Karena ada juga ketika udah dites berhenti, udah berhenti. Tanya gimana tadi? Masih ringan. Kenapa berhenti? Dia bilang, sebenarnya kalau dilanjutin masih bisa sih dok katanya. Terus kenapa kagak dilanjutin tadi gitu kan? Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya susah kita interpretasinya karena tidak tercapai beban maksimal ya, apakah dia abnormal atau tidak. Inilah skala yang biasanya kita pakai. Tetapi prinsipnya nggak usah pakai 6 sampai 20 karena pasien juga kadang-kadang sulit menyampaikan ini. Pokoknya sampaikan kalau pasien sudah merasa sangat berat, minta berhenti, itu artinya sudah adekuat. Kira-kira di 17 ya. Itu. Jadi berhentinya kenapa? Pasien mengeluh dengan beban ini dia sudah merasakan sangat berat. Itu sudah acceptable, saya bisa prediksi bahwa dia baru skill 17 ya. Oke, memulai pemeriksaan jangan lupa ketika sudah dipasang monitornya, EKG-nya sudah terpasang, yang penting tahu itu adalah kita tombolologi. Ya, tombol-tombol di treadmill-nya kita harus tahu gimana cara nyalainnya, nyetartnya dan lain-lain. Karena kita harus bisa memodifikasi protokol, kita harus bisa memasukkan data, dan kita jangan lupa harus bisa menghentikan mesin itu. Karena ketika pasien saya mau berhenti, saya capek banget, kan harus berhenti itu. Kita tahu cara menghentikan mesin tersebut ya. Tapi yang penting lagi adalah kita kasih tahu caranya. Karena boleh jadi yang kita tes baru pertama kali di tes treadmill, baru pertama kali juga lihat alat treadmill, dan baru pertama kali juga menginjak atau di treadmill, dan itu sulit. Coba aja ya, sulit sekali. Harus diajarkan dulu, apalagi misalnya orang tua akan ada kesulitan, akan aneh jalan di ban berjalan itu. Jadi harus bila perlu tunjukkan caranya, ya. Caranya berjalannya gimana, dia melangkah, jangan sampai tangannya memegang terlalu kuat atau posisinya tidak tegak. Ya, itu biasanya gampang jatuh dan nggak akan maksimal. Bila perlu tunjukkan caranya dia merasa secure, ya, dia jalan langkah besar-besar karena tidak perlu lari dulu. Kalau udah lari dulu nanti keburu capek, ya. Apa yang akan dilakukan dan diukur disampaikan bahwa nanti akan ada kenaikan grade kecepatan maupun elevasi setiap 3 menit. Itu disampaikan, jangan sampai kaget kok tambah cepat gitu. Dari awal dikasih tahu. Oke, siap-siap dalam 1 menit lagi akan naik kecepatannya maupun elevasinya. Kira-kira kalau akan naik elevasinya ini atau kecepatannya masih kuat nggak? Masih kuat atau kita coba dulu. Oke, mainkan, coba dulu. Tapi bilang ya, kalau mau berhenti bilang, kalau sudah tidak kuat bilang. Maka mesin akan dihentikan dari komputernya, bukan berhenti sendiri gitu. Karena nanti dia berpikir harus berhenti sendiri, dia bingung, bisa jatuh ya. Dan jangan lupa kita harus pastikan cara berkomunikasi saat uji latih jantung. Karena kalau kita berada di belakangnya atau di sampingnya, kita berkomunikasi, kita menanya tertentu, pasien akan noleh dan bisa jatuh ya, tidak seimbang. Makanya biasanya yang paling bagus adalah di depan treadmill taruh kaca. Sehingga satu, kita bisa melihat mukanya pasien, kedua, kita berkomunikasinya lewat kaca supaya pasiennya tidak nengok ke belakang, nengok ke samping, itu beresiko jatuh ya. Nah, itu juga. Dan ketiga yang penting lagi adalah dia tahu apabila ingin berhenti. Nah, dia sampaikan, Bapak Ibu kalau mau berhenti, kalau sudah merasa capek sekali atau meminta berhenti, maka disampaikan ya. Sampaikan saya mau berhenti atau angkat tangan 5 jari gitu. Itu bisa ya. Jangan sampai dia pengen berhenti, nggak tahu ini gimana cara berhentinya. Untung-untung kalau ada emergency stop, dipencet lagi yang merahnya. Nanti tiba-tiba kaget, tiba-tiba mesinnya berhenti, jatuh. Ya. Nah, terus tadi, jangan lupa juga komunikasikan seberapa berat tingkat yang dirasakan itu, Borg scale-nya itu. Ya, bisa juga 0 sampai 10 deh, yang paling gampang, seberapa berat. Ya. Amat sangat berat 10, kagak ada apa-apanya 0, itu penting. Ya. Itu yang makanya disampaikan dulu. Kapan kita hentikan, ya, maupun pasiennya minta atau pasiennya tidak minta. Tapi kalau kita lihat ini,
ya, maka kita harus hentikan. Ada gambaran infak, ya, misalnya apa? EKG-nya berubah jadi ada ST elevasi. Pasiennya mengeluh angina pectoris yang berat. Ada elevasi segmen ST, ya, pada orang yang dengan tanpa gelombang Q, ya. Tensinya naik, terus kemudian turun. Nah, itu juga ya. Ya, sudah naik terus turun lebih dari 20. Misalnya naik 120, 130, 140, 180, tiba-tiba drop 160. Nah, itu buktinya gambaran kemungkinan ada iskemia. Atau belum jalan nih, tensi istirahat 120. Ketika jalan, ya, baru jalan, kemudian tensinya turun. Ya, 120 tiba-tiba turun jadi 110. Itu juga abnormal tuh ya, ini harus dihentikan. Atau timbul aritmia, ya, timbul takikardi, VT, VF, atau AP block, itu indikasi berhenti aja. Ya. Atau tanda hipoperfusi. Pasiennya lihat dari kaca ada pucet, cyanosis, dingin, keringat dingin, itu kita harus menghentikan, ya. Tanda-tanda gangguan neurologis, dia mulai pusing, kunang-kunang, mau jatuh, ya, pandangan gelap, sakit kepala, terus melangkahnya jadi ragu-ragu, jadi salah-salah, itu harus dihentikan karena risiko, ya. Gangguan teknis, ketika treadmill tiba-tiba gambaran EKG-nya kacau, kita nggak bisa lihat, heart rate-nya nggak kelihatan, berhenti. Lagi treadmill, monitornya mati, berhenti juga. Lagi treadmill, monitornya lepas, mati juga, ya. Lagi treadmill, artefak berat, EKG-nya nggak bisa dianalisa, berhenti juga, karena nanti nggak bisa dianalisa apa-apa, ya. Lagi treadmill, tensinya kagak bisa diukur, ya berhenti. Atau permintaan subjek, saya mau berhenti, ya udah berhenti, ya, karena pasien yang penting, ya. Mungkin ada keluhan yang tidak. Tapi udah berhenti, terus gimana? Ternyata misalnya belum adekuat, ya harus diulang lagi. Ya, gitu ya, apa boleh buat. Jadi memang. Nah, kalau relatif gimana? Boleh jadi bisa dipertimbangkan untuk lanjut atau berhenti, ya. Ada depresi segmen ST lebih dari 2 mili. Masih boleh dilanjutkan, boleh kalau kita ingin melihat apa namanya, karena memang awalnya sudah depresi segmen ST, ya. Ada nyeri dada yang mungkin memberat, bisa tetap dilanjutkan, bisa. Untuk apa nih? Untuk mengukur prognosis. Nanti ada namanya pengukuran prognosis untuk Duke treadmill score, ya, itu untuk melihat, untuk menghitung, ya. Terus ada sesak napas, kelelahan, wheezing, kram, dan lain-lain juga kita bisa hentikan, ya. Ini sama juga nih, tekanan darahnya turun lebih dari 10 mm Hg di bawah tekanan sistolik. Kita turunkan juga, ya. Tiba-tiba bandel brasulok kita hentikan juga, ya. Jadi hafalkan ini untuk menghentikan. Tapi yang penting adalah kalau kira-kira kita berfirasat atau mengira akan ada bahaya, itu indikasi untuk menghentikan, ya. Nggak pakai teori-teori di sini, kalau ini akan bahaya nih, ya, langsung hentikan saja. Kita nggak bisa memonitor, hentikan juga. Oke? Nah, jangan lupa, ketika sampai maksimal, sampai menghentikan, tidak harus berhenti, langsung berhenti treadmillnya, mesinnya berhenti, tapi harus speednya berkurang. Ya, berkurang, dan kemudian kita melakukan monitoring, ya, bisa sampai 6 menit, bisa sampai 8 menit, atau lebih lama kalau pasiennya simptomatik, ya. Jadi tidak berhenti, duduk, lepas, tidak. Pastikan dulu, monitor dulu, karena kadang-kadang timbul aritmia, timbul iskemia itu pada fase recovery. Ya, kenapa? Namanya stealing, ada istilah khususnya. Saat treadmill masih tercukupi, tetapi saat recovery dia akan mulai terlihat iskemia, ya. Nah, sekarang yang paling sering terperdebatkan, kalau istirahatnya gimana? Harus telentang, harus duduk, harus berdiri. Kalau pasiennya ada keluhan, ketika treadmill ada aritmia, ada iskemia, ya, di EKG-nya ada keluhan sesek atau nyeri dada, maka yang dianjurkan adalah recovery-nya aktif. Artinya, kalau dia jalan treadmill lari, oke, disuruh dia untuk tetap bergerak, tetap jalan, makin lama makin pelan jalan, tetap, ya, jangan langsung berhenti, ya. Itu recovery aktif namanya. Jadi dia berhentinya pelan-pelan, ya, oke, makin pelan, tetap makin jalan, mesinnya tidak dihentikan. Bahkan ketika mesinnya berhenti, dia tetap diminta untuk jalan di tempat, ya, kemudian istirahat.
kalau pasiennya ada keluhan. Nah, kalau tiba-tiba pasiennya suruh habis treadmill terus recovery terus suruh tidur telentang, maka itu akan menaikkan preload. Nah, biasanya itu akan yang asalnya tidak ada aritmia muncul aritmia. Asalnya tidak ada iskemia muncul iskemia. Itu berbahaya untuk pasien. Tetapi ada keuntungannya, yaitu meningkatkan positif. Asalnya tidak positif, dengan cara recovery-nya di recovery pasif itu maka akan terlihat dia muncul iskemiknya positif, ya. Karena apa? Kan beban preloadnya meningkat, jadi bebannya bertambah, ya. Jadi harus memilih. Yang paling aman memang adalah recovery itu duduk, ya. Tidak harus telentang. Jadi treadmill, oke, stop, recovery duduk, ya. Itu aman. Preloadnya tidak meningkat, aritmia juga jarang timbul, ya. Nah, jangan lupa masih diperhatikan EKG saat recovery, ya. Jangan sudah berhentikan. Bisa muncul depresi segmen ST, ya, saat recovery, atau yang asalnya depresi segmen ST kita lihat sampai dia segmen ST-nya kembali ke baseline lagi. Bisa sampai 8 menit, 10 menit dan lain-lain, ya. Tapi kalau treadmill-nya normal, tidak ada keluhan, bisa 6 menit saja sudah berhenti, ya. Juga tekanan darah harus monitor selama recovery dan biasanya dia kembali ke normal sekitar 6-12 menit, ya. Ini tadi recovery aktif, dia tetap berjalan atau bergerak bila pasiennya ada keluhan, ada depresi segmen ST atau hemodinamik. Recovery pasif langsung telentang, meningkatkan preload, ya, meningkatkan oksigen demand, jadi sensitivitinya naik. Asalnya nggak iskemia jadi kelihatan iskemia. Tapi juga tadi bisa juga asalnya tidak langudem jadi langudem. Asal tidak ada aritmia jadi aritmia. Itu berisiko, ya. Oke. Pasca tes jangan lupa sebelum selesai cek lagi tekanan darahnya, cek lagi heart rate-nya dan lihat EKG terakhir di print out, ya. Lepaskan lead, ya. Kembali pasiennya berpakaian, tapi jangan udah pakaian langsung pulang. Nanti iskemia atau aritmianya muncul di jalan, ya. Suruh nunggu aja dulu, ya. Tunggu dulu 1 jam misalnya. Pastikan bahwa nanti laporannya akan dibuat seperti apa. Dan laporannya nanti menunggu aja atau pulang aja setelah tidak ada gejala, tidak ada keluhan, ya. Dan harus bagaimana kalau dia ada keluhan, ya, menghubungi siapa. Ya, jangan lupa pasca tes ini masih ada risiko untuk terjadinya gangguan aritmia dan lain-lain. Saya kira itu tadi, ya. Saya ini karena overview jadi agak cepat, ya, tapi bahannya bisa dibaca nanti teman-teman bisa saya lihat. Saya kira saya sudah share, ya. Itu ada ada materi yang bisa dibaca dan itu menjadi guideline. Itu saya yang susun, ya, dengan Perki. Saya share sama siapa ya waktu itu, ya? Mohon boleh baca nanti dilihat. Kalau nggak punya di-download aja, di-download di websitenya Perki, ya. Itu gratis, ya, semua panduan ada di sana dan for free. Saya kira itu dari saya, ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lanjutannya. Nanti setelah ini kalau ada kesempatan nanti kita rencanakan untuk praktek, ya, untuk praktek. Nah, yang paling hafal mesinnya ini Dokter Chandra ini. Paling hafal mesin yang satu itu saja, tombolologinya belum pinter. Nanti kita sama-sama, ya. Jadi memang harus ada yang menguasai betul tombol-tombolnya dan ada harus menguasai betul karena gini, ada yang sensitif sehingga banyak noise dan itu harus diakalin tuh bagaimana banyak noise. Ada yang kita harus menjalankan memodifikasi protokol, itu juga harus tahu, ya. Saya kira itu penting. Kalau ada punya alat maka kita kenali alatnya kita dengan baik dan kita harus sih betul bagaimana menyalakan, menghentikan, memaintain dan lain-lain. Oke, itu dulu aja dari saya. Nanti kita bisa lanjut diskusi, ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dokter Basuni sudah memberikan materinya kepada kami semua di sini. Dokter izin ada 2 pertanyaan di kolom chat, apakah boleh saya bacakan, Dokter? Yang pertama, Dokter, dari Dokter Jebura. Dokter izin bertanya. Ya, berarti pretest probability kan bisa menjadi acuan kita dalam merekomendasikan pemeriksaan PM, kah, Dok? Begitu pertanyaan dari Dokter Jebura. Silakan, Dokter.
Jadi pretest probability itu kita meningkatkan benefit, ya, meningkatkan benefit untuk treadmill kalau dalam rangka mendiagnosis kemungkinan penyakit jantung koroner, ya. Tapi bukan ini ya, bukan kalau orang pretest probability-nya sedang terus direkomendasikan periksaan treadmill. Terbalik. Kalau kita mau mendiagnosis penyakit jantung koroner, yang paling tinggi benefitnya untuk pasien adalah kalau pretest probability-nya sedang, ya. Karena kalau pretest probability-nya rendah, ketika positif itu juga tidak meningkatkan kemungkinannya bahwa tidak meningkat sensitivity, ya, sensitivity pemeriksaan, ya. Nanti misalnya pretest probability-nya 20%. Ketika positif kemungkinannya 50% positif. Ya, artinya mendingan nggak diperiksa, gitu kan. Kecuali tadi untuk tujuannya yang lain, ya. Kalau untuk mendiagnosis nanti hasilnya positif sih ini. Jadi harus diapain? Oh, disuruhlah sama kita kateter. Paling-paling hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi nanti kalau pretest probability-nya rendah, hasilnya positif, maka kemungkinan positif palsunya tinggi, gitu loh ya. Nah, kalau positif palsunya tinggi kan sayang-sayang gitu. Gitulah kira-kira. Ya, ketika kita menetapkan ini tes dalam rangka menetapkan penyakit jantung koroner, lihat pretest probability-nya. Karena jangan sampai kita kecewa ternyata positif palsunya tinggi atau negatif palsunya tinggi. Padahal pasiennya sudah menjalani pemeriksaan lanjutan kan? CT scan. Oh, CT scan 5 juta minimal. Oh, kateterisasi 12 juta. Ternyata hasilnya normal misalnya. Bisa nggak? Ya pasti senang, selamat ya hasilnya normal. Padahal ya udah keluar duit. Nah, gitulah ya. Oke, pertanyaan kedua Laras ya. Ya, Pasien makasih dok. dengan treatment inadequate test. Pemeriksaan treatment diulang. Oke. Apa itu inadequate test? Ya. Inadequate test itu adalah ketika berhenti, ya tadi satu pasiennya berhenti. Kenapa berhentinya? Heart rate-nya belum tercapai. Terus sebenarnya ada inadequate test itu kalau dengan pemeriksaan CPX, yaitu dengan ketika respiratory exchange ratio-nya 1,15. Tetapi kan kalau tanpa CPX kan tidak bisa. Nah, apa itu adequate? Satu, kalau pasiennya berhenti, heart rate-nya belum tercapai, tetapi berhenti karena alasan lain. Misalnya apa? Kakinya pegel, betisnya sakit, ya. Heart rate-nya belum tercapai maksimal atau 80% dari maksimal. Ketika berhenti artinya apa? Hasilnya negatif. Apakah itu betul negatif? Nah, itu ya. Belum tentu, nggak tahu. Karena apa? Karena jantungnya belum terbebani. Ya. Kedua, dia berhentinya karena misalnya gini. Walaupun misalnya heart rate-nya tidak tercapai, tetapi pasiennya berhenti karena sudah level fatigue-nya level tadi 8/10 misalnya, atau 17/20, maka walaupun EKG-nya tidak menunjukkan gambaran iskemia, tapi heart rate-nya sudah tapi angin bore scale-nya sudah tinggi, maka kita bisa confident bahwa kalau negatif ya negatif gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi itu meningkatkan confident kita untuk menetapkan ini kira-kira iskemik atau tidak. Apakah wajib diulang? Nah, itu nanti. Dalam rangka apa nih? Kan kalau misalnya awalnya itu inadequate, harus dipastikan kenapa inadequate-nya. Ya, apakah karena tidak memungkinkan tes? Kalau diulang nanti akan begitu lagi. Ya, makanya mungkin itu alternatif memilih yang lain. Memilih pemeriksaan yang lain. Saya tidak memungkinkan tes treadmill. Kenapa? Ternyata kalau tes treadmill HNP kambuh. Jadi ketika treadmill baru 1 menit berhenti, inadequate. Diulang lagi, begitu lagi. Tujuan kita apa? Tujuan kita memastikan ada penyakit jantung koroner atau tidak. Pilih cara lain, ya. Itu. Tapi kalau untuk saya ingin mengukur tingkat kebugaran, ya, bukan melihat iskemik atau tidak iskemik penyakit jantung koroner. Dites, tapi baru 1 menit berhenti, inadequate. Kenapa? Tali sepatu lepas, misalnya. Nggak bisa kan? Kalau mengukur tingkat kebugaran, ulang lagi sampai pasiennya berhenti karena
levelnya capek berat. Nah, gitu. Yang pertama tadi inadekuat. Kenapa? Belum maksimal udah lepas tali sepatu. Nah, kan? Itu contoh inadekuat tuh. Ya. Jadi itu yang seperti itu harus diulang. Ya. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, itu menguji gambaran, menguji kemungkinan penyakit jantung koroner, tetapi heart rate-nya tidak tercapai, atau target tertentu tidak tercapai, maka ketika diulang tidak tercapai lagi, ya nggak akan tercapai, nggak akan masalah. Kita harus memilih metode yang lain. Jadi tergantung dari inadekuatnya apa. Ya, oke. Ada lagi? Dokter izin dok, dokter Deborah Ya. dok, mau tanya lagi dokter. Tadi kan berarti kita melakukan treadmill test ini ada 2 ya dok, yang untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyakit jantung koroner, salah satu modalitas, dan satu lagi yang biasa dilakukan saat kita medical check up, yaitu untuk menilai status kebugaran pasien ya dok, maksudnya status kebugaran seseorang, apakah dia fit to work, cukup fit untuk bekerja atau tidak gitu, cukup bugar atau tidak untuk posisi atau departemen tertentu dok. Nah misalkan dokter ada satu permintaan medical check up dok, terus ternyata setelah kita nilai, kadang kan satu perusahaan itu kan tidak menuliskan kalau setelah perlu treadmill test, sedangkan kita ternyata setelah kita nilai posisinya dan segala macam itu memerlukan treadmill test dok. Lalu akhirnya kita merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan treadmill. Terus kemudian setelah kita tanya nih dok, ternyata orang yang misalkan ditempatkan di posisi ini, yang membutuhkan tes kebugaran ini, dia sudah terbiasa dengan kegiatan berolahraga dok. Jadi otomatis dia tahu kita tes, maksudnya dia terbiasa, misalkan contohnya kalau yang kebugaran biasanya masih muda ya dok, oh dia udah terbiasa dengan fitness, treadmill gitu. Apakah tetap dok dalam tes itu kita mulai dengan, kan tadi ada beberapa kriteria ya dok, mulai dengan yang misalkan yang kecepatannya berapa, kemudian elevasinya berapa, itu tetap harus sesuai protap seperti itu, karena kan tadi ada yang naiknya setiap 3 menit ya dok. Apakah, atau kalau misalkan kita mengetahui calon yang kita periksa ini memang kebugarannya bagus dok, maksudnya udah cenderung bagus, boleh nggak sih dok kayak langsung tinggi gitu kalau misalkan kita mau tes. Terus maaf dok, elevasi itu kan maksudnya incline ya dok ya? Oh. Ya. Oke, itu aja pertanyaannya. Oke. Iya, itu dokter. Terima kasih. Untuk menentukan seseorang tuh fit atau tidak untuk pekerjaannya, sebenarnya hasil treadmill kita itu menjadi acuan saja untuk dokter perusahaan menetapkan. Ya. Siapa yang tahu bahwa yang bersangkutan pekerjaannya ini dan bebannya sekian. Itu biasanya bukan kita, tetapi memang dokter perusahaan. Dokter perusahaan atau perusahaan punya daftar pekerjaan ini memerlukan apa, pekerjaan ini memerlukan tingkat kebugaran berapa, pekerjaan tingkat kebugaran berapa. Yang harus dilakukan atau biasanya saya lakukan adalah menetapkan, oke, di treadmill kita tetapkan kapasitasnya orang ini, kebugarannya orang ini adalah perkiraan sekian. Nanti dicocokin tuh sama mereka, oh ini kebugarannya 9 match. Dia cari mana pekerjaannya 9 match. Atau ternyata terbalik, ini kebugarannya 9, tapi syaratnya di sana itu 10 match. Maka dia tidak fit untuk pekerjaan itu, gitu ya. Nah, jadi yang tahu biasanya bahwa syarat-syarat untuk pekerjaan tertentu di perusahaan itu harusnya adalah dokter perusahaan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya HRD-nya harus tahu yang bersangkutan minimal sekian, yang bersangkutan posisi ini minimal sekian, posisi ini minimal sekian, begitu. Jangan suruh nanya ke kita, mohon tes ini, kira-kira yang bersangkutan fit nggak dengan pekerjaannya. Lah nggak tahu, yang tahu pekerjaannya mereka, HRD-nya mereka yang tahu ya. Tapi yang kita kasih tunjuk adalah ini loh tingkat kebugarannya sekian dengan beban sekian ini, maka yang bersangkutan masih aman gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua tadi tentang bagaimana kita jump up to the next stage, bisa nggak? Nah, kalau untuk mengukur tingkat kebugaran dan untuk tingkat kebugaran salah satu adalah exercise time. Kalau yang dipakai tadi ada exercise time, misalnya baru scale 10 menit, itu protokolnya harus tetap ikut 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Ya, menetapkan exercise time. Karena apa? Karena
Dengan bore scale itu setiap 3 menit, setiap menit itu ada, ya. Jadi kalau bore scale, Bruce protokol itu setiap itu diperkirakan naik 1 match, ya. Jadi satu stage itu 3 match, sehingga kalau kita bisa mudah-mudahnya aja, trimnya berapa? 10 menit. Itu diperkirakan kebugarannya 11 match. 12 menit, 12 match gitu ya. Itu dengan mematuhi ikut protokol itu kita bisa menetapkan exercise time yang paling gampang. Sampai menit keberapakah di protokol Bruce yang bersangkutan berhenti. Nah, itu dipakai. Tapi kalau tujuannya adalah kita ingin lihat heart rate sampai maksimal, tapi yang bersangkutan heart rate-nya pelan banget karena olahragawan, itu bisa meloncat ke stage berikutnya. Misalnya baru 1 menit, menit kedua, wah ini mau bakal lama nih. Langsung pencet next stage. Itu langsung stage kedua. Nanti stage kedua baru 1 menit, langsung next stage. Itu bisa, ya. Kalau kita ingin melakukan uji latih untuk menetapkan sampai heart rate berapa, maka akan ada gambaran iskemia atau tidak. Nah, itu boleh next stage, next stage, next stage, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang ketika seseorang dites untuk menetapkan diagnostik iskemia, tetapi karena bebannya dianggap terlalu rendah, maka sudah 12 menit lebih, 15 menit lebih belum berhenti-berhenti. Nah, itu kan nanti dia tidak adekuat, akan ada negatif palsu, ya. Karena ketika beban jantung makin naik tapi naiknya tidak tinggi, itu maka akan ada plateau, ya. Heart rate-nya nggak naik lagi, segitu aja walaupun dikasih beban tinggi. Ya, misalnya contoh sama aja ketika kita sepedahan nih, Dokter Chandra nih, dicecer sampai tinggi-tinggi terus sampai lama-lama, karena sudah lama-lama nggak naik lagi tuh. 150 aja heart rate-nya, biarpun makin cepat segitu aja tuh. Nah, itu jadi heart rate-nya akan plateau, ya. Makanya kenapa kita naikin cepat-cepat supaya menghindari heart rate-nya plateau tadi. Itu ya, jadi 2 hal yang berbeda. Kalau tujuannya adalah untuk menetapkan exercise time dengan protokol tertentu, maka jump to next stage-nya nggak dipakai. Tapi ingin untuk mempercepat dalam rangka mengejar 8-12 menit, bisa dipakai. Oke? Terima kasih, dokter. Nah, biasanya di setiap mesin ada bisa next stage. Misalnya stage 1 baru 1 menit, baru 2 menit, kan nunggu sampai 3 menit. Nah, ini bisa loncat, next stage bisa. Atau juga ada juga menekan tombol yang tetap pada stage itu. Jadi misalnya sudah 3 menit, harus naik ke stage berikutnya, dia tahan. Udah, di stage itu saja, dia tidak pindah ke stage berikutnya. Itu ada juga. Ya, di mesin-mesin. Baik, dokter. Lagi? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah malam, kalau misalnya ada pertanyaan, satu penanya lagi. Apakah masih ada? Saya kira sudah tidak ada, Dokter Basuni yang akan bertanya malam hari ini. Mudah-mudahan ini dapat memang sudah jelas semua, dokter. Bukan dia tambah jelas, bukan tambah bingung, mudah-mudahan. Kemudian nanti kita tunggu, dokter, untuk kesempatan kita praktek bersama tentunya di Rumah Sakit Elizabeth dengan didampingi Dokter Chandra, pakar treadmill di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Bapak Ibu dokter, suster, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah kami share di chat, dan juga mengisi post test untuk malam hari ini. Ada, dokter, sudah disiapkan oleh Dokter Chandra kemarin. Ya, ini saya share pedoman, silahkan di-download agak besar. Ada di situ. Ya. Yang kedua, nanti kita rencanakan untuk hands on, ya, praktek hands on. Kapan kita janjian? Enaknya hari apa ya? Sabtu? Tapi Sabtu ini saya mungkin belum bisa. Nanti saya infokan ya kapan mungkin Sabtu ya. Sabtu boleh. Malam. Malam. Iya. Enggak gini.
Dok, saya mau lurusin. Kalau soal pretest post-test tuh Dokter Basuni yang susun dong. Apa? Itu kan Dokter Basuni yang susun, bukan saya. Dokter Basuni kan kirim ke saya baru sharing gitu. Siap dokter, terima kasih dokter. Sandra tuh yang bikin susah-susah tuh. Sandra. Ini karena pretest jadi sama ini kalau yang tapi ini kalau udah Dokter Basuni bagaimana? Ini mau sekali atau 2 kali dok kuliahnya? Hanya kuliah lagi nanti satu lagi nanti tentang ini mungkin baca dulu nanti diskusi ya. Siapkan kuliah satu lagi. Jadi akan ada 2 kuliah sama nanti 1 praktek ya. Atau praktek dulu nanti baru kuliah nanti biar gampang. Boleh dok. Ya. Jadi ada 3 seri ya, boleh. Ya. 1 seri ya. Kuliah sambil dievaluasi gitu kan dok ya. Ya. Ini post-testnya yang susah. Setelah ketiga. Ya saya siapkan nanti ada kuliah 1 lagi. Saya reviewnya saya tambah lagi ya mengenai kejadian-kejadian yang mungkin terjadi selama treadmill dan juga mungkin nanti bagaimana kita melaporkan. Nah, itu penting ya. Karena kan kadang-kadang kita dapat suratnya itu yang bikin kaget. Dok, saya ada penyempitan katanya. Apanya? Jantungnya. Taunya dari mana? Di treadmill. Siapa yang bilang? Dokternya katanya. Mana? Nah, itu padahal menyampaikannya itu bukan penyempitan, tapi apa gitu ya. Nanti cara menyampaikan hasilnya itu harus elegan. Ya, bukan dok ada penyempitan jantung gitu kan. Dari mana? Dari treadmill. Nah, padahal mungkin nanti bahasanya apa yang harus sampaikan. Itu nanti penting untuk interpretasi ya, untuk apa yang harus sampaikan. Itu dulu nanti mungkin saya kasih waktu 1 kali kuliah lagi sama 1 kali praktek ya. Kalau praktek banyak kan di ruangannya cukup nggak nih? Cukup. Bisa dok, bisa diatur. Nanti kami siapkan dokter, kami siapkan. Cukup kecil kok dok. Mungkin begini kalau untuk ini ya mungkin untuk semua yang ikut sih nggak masalah saya bilang. Cuma memang rumah sakit harus tulang ini. Nggak bisa semua harus mau. Kasihan pasiennya nanti maksud saya. Orang itu harus sudah terbiasa pegangnya dulu. Kalau nggak pasti ini deh. Nanti pasiennya curiga. Ini dokternya kok ragu-ragu ya. Nanti giliran. Atau di antara kita yang jadi pasien lah. Enggak, maksudnya dia memang harus akan pegang-pegang itu terus gitu loh. Jangan terlalu banyak tangan. Perawat juga begitu. Jangan kayak dulu kan chat, maaf dok, berhentiin ya. Kasihan pasiennya. Itu kan nggak sembarangan kalau yang dicek kan, nggak berhenti langsung jalanin lagi. Iya. Nggak, maksud dalam pelatihan ini kan kalau menunggu pasien kan sulit ya. Nah, kita nanti jangan. Di antara kita yang jelas ada nanti ada pasiennya udah memajukan diri. Gitu. Iya, bos. Mau dijadiin kelinci percobaan. Bos mana nih, Bos Stepanus? Iya. Suami istri. Jangan pasien beneran dijadiin percobaan mah nanti nggak enak. Gitu. Aduh. Ya, seru ya malam ini ya kita ya. Seru ya. Hal yang di luar kebiasaan ya, tapi oke juga dok. Boleh ini jadi ide ya buat knowledge sharing. Kalau jadi giniin aja, Dokter Basuni tentuin hari apa yang bisa. Sabtu lah mungkin ya kan. Tapi nggak harus Sabtu ini nggak apa-apa. Mau kuliah dulu atau praktek dulu terserah sih. Lebih bagus sih mungkin praktek dulu sambil dievaluasi gitu loh. Kurangnya di mana. Nah, kalau jadiin review lagi. Kenal dasar lah buat alat-alatnya langsung. Iya. Oke. Kalau ada tempat misalnya praktek nanti terus kumpul lagi berapa orang nih, 20 orang. Harus ada ruangan yang kumpul lagi, nanti lanjutin kuliah lagi boleh.
Malam ini sampai 30 orang tadi dok yang 31 saya lihat tadi. 31 ya. Berarti kan ruangannya sempit, takut nggak cukup. Ya. Nanti kami siapkan dokter. Lagi, oke. Mantap, mantap. Baik. Nah, sediakan 2 pasien, 3 pasien supaya sampai lancar banget. Oke, baik dokter. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, dokter. Mungkin sementara itu dulu ya Pantennya. Baik. Udah setengah 10 lewat. Iya, besok juga kita masih berkegiatan lagi. Oke. Iya. Mungkin akan saya tutup, izin saya tutup untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya, Joy, atas bergabung di dalam Zoom meeting malam hari ini. Sungguh sangat bermakna, sungguh luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dr. Basuni yang telah boleh berbagi dengan kami semua di sini. Karena tadi kita buka dengan doa, maka malam ini akan saya tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Saya akan berbicara Katolik, bagi yang beragama lain silakan beragama dan dengan masing-masing. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga malam ini kami dapat menyelesaikan pelatihan mengenai treadmill yang disampaikan oleh Dr. Basuni melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Kiranya segala ilmu yang kami dapatkan pada malam hari ini dapat kami terapkan dalam pelayanan kami sehari-hari di Rumah Sakit St. Elizabeth, sehingga pasien yang kami layani dapat teratasi dengan baik. Sebentar lagi kami akan kembali beristirahat. Bila kami istirahat yang tenang, tidur dengan nyenyak, sehingga besok kami dapat beraktivitas kembali seperti kala. Semuanya ini kami mohon dengan perkataan Yesus Tuhan kami. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Dokter, Suster, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan. Terima kasih. Dr. Basuni, Dr. Basuni, terima kasih. Secara diam-diam sudah saya foto. Jadi waktu ngumpul banyak tadi. Iya, baik, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih para dokter. Terima Ya, kasih terima kasih. semuanya, Pak Anton. Terima Bapak Ibu kasih. semua. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Izin, Li. Izin ya, saya end meeting ya. Terima kasih. Ya.